Oke, friends, selamat siang. Oke, kita akan coba untuk menyalakan lampu ini ya, gitu. Ini paket pembeliannya akan seperti ini. Ini mereknya Giant Light dari Taiwan, produsen lampu dari Taiwan. Oke, ini ada dua kaos lampu. Kaosnya bolong ya, jadi bolong dua, itu tembus nih bolongnya. Ada dua kaos, adaptor. Itu adaptor buat ke gas high cook, sama lampunya itu sendiri gitu. Nah, lampu ini udah kita retrofit ya sedemikian rupa, jadi ini udah kita ganti di sini ya. Jadi kita ada namanya air adjuster gitu. Nah, jadi lubang-lubang udara ini bisa di setel, nggak mati seperti biasanya gitu. Untuk mengantisipasi kalau teman-teman tuh ada yang pakai gas isi ulang atau dibawa ke ketinggian tertentu, oksigennya kurang, jadi ini mesti diatur biar nyalanya lebih terang gitu. Kalau ini nggak bisa diatur, nanti kalau pada saat ketinggian tertentu oksigen berkurang, dia juga lampunya juga jadi kurang gitu. Oke, yaudah kita langsung aja ya. Oke, ini kan lampunya seperti ini. Ini dibuka dulu, ini ada kunci di sini, dibuka. Ini kaca harus selalu di posisi di luar ya, harus di luar biar nggak pecah. Ini pinggirin aja dulu gitu ya, kita pinggirin semua, Nah, terus nih ada ini ya. Nah, gimana cara masang kaos lampunya? Kalau saya sih ininya dicabut, ini dicabut keluar, baru nanti kita pasang. Karena kalau dipasang di sini agak ribet. Kalau tangannya gede gitu, agak susah ngikat kaosnya di sini. Jadi nanti kaosnya itu nanti ada di ini kan, di sini nih ada coakan, di sini juga ada coakannya. Jadi batas kaosnya tuh dari sini sampai sini aja, nggak boleh sampai ke bawah-bawah gitu, nggak, ke bawah, nanti sampai di sini aja biar hasilnya maksimal gitu. Oke, ini sekarang kita cabut pakai tangan juga bisa, cuman kalau di kondisi dingin saya sih nyaraninnya pakai tang, biar tangannya, karena kalau kondisi dingin tangan kita mudah terluka gitu, tergores gitu. Nah, jadi nanti seperti ini terlepas, ini kan ininya ini terlepas gitu. Baru kita mulai pasangkan mantelnya gitu. Oke teman-teman, nah ini contoh kaos yang sudah terpasang. Jadi ini diikat ya, atas bawah. Kan kaos aslinya nih, aslinya seperti ini, dia tembus atas bawah, lubangnya ada dua gitu. Yang bawah diikat, atas diikat. Jadi kan tadinya seperti ini, terus dimasukin kaos, baru diikat gitu. Jadi nanti seperti ini gitu. Yang merah di atas, jadi ini kan ada merah nih, merah ini di atas gitu, yang polos di bawah gitu ya teman-teman. Sampai seperti ini sudah. Nah, habis itu kita lanjut lagi. Oke, kembali lagi nih. Setelah dipasang, nanti kita pasang lagi ke tempatnya, kita tancepin sampai mentok ya, sampai mentok di bawah ini gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, baru kemudian ini kita tutup. Ini kita tutup. Habis itu pasangkan gas. Oke, nanti saya akan coba memasangkan gas kanister ya. Atau kalau pakai high cook ya mesti pakai adaptornya yang seperti ini gitu, dipasang di sini gitu, yang dipasang adaptornya, baru pasang gas high cook di sini. Jadi cara masang gas high cooknya itu masuk baru diputar ya, dia akan mengunci di sini. Ntar saya peragain dulu. Oke teman-teman, kita sekarang mau masangin high cook. Jadi di sini ada coakannya, terlihat sini coakannya. Nah, di sini juga di high cook ini ada coakannya. Kita pasangkan coakannya seperti ini. Jadi posisinya ditekan, habis itu diputar searah jarum jam sampai dia ngunci. Kalau udah ngunci udah nggak bisa dicabut nih, tarik juga nggak bisa. Jadi kunci ya gitu teman-teman ya.
Nah, sesudah ini terpasang, teman-teman keluar ruangan ya, jangan dibakar di dalam ruangan karena nanti ini akan keluar asap gitu, akan keluar asap banyak. Jadi ketika di luar ruangan, teman-teman buka gasnya, buka kerannya, dibuka dulu, baru dibakar ini kaosnya pakai api, dibakar. Nanti dia akan terlihat seperti terbakar gitu ya. Nah, sambil dia terbakar, ini dibuka perlahan, sedikit aja, dibuka sedikit sampai dia rata. Jadi nanti sampai terbakar itu terbentuk bagus gitu, terbentuk seperti bulatan bola, biar nanti hasilnya sempurna. Biarkan saja dia terbakar sampai lama, sampai nanti udah keseluruhan terbakar, baru ini ditutup, baru ditutup kembali. Baru kemudian proses berikutnya kacanya dipasang. Oke, sebentar saya tunjukkan. Oke teman-teman, nah ini adalah kaos yang sudah terbakar dengan sempurna. Jadi terlihat ya, bulat, dia bulat gitu, rapet, rapi. Sebagai panduan, ya teman-teman lihat nih, kalau nanti selama pemakaian, ini kaos akan bolong, ada bolong-bolong gitu. Kalau bolongnya masih kecil masih oke, tapi kalau bolongnya udah besar langsung diganti aja. Karena nanti ini akan membuat kaca itu bisa pecah. Karena dia akan kena panas gitu, kena spot panas, jadi bisa pecah. Jadi kalau udah ada bolong-bolong begitu, mending diganti aja langsung kaosnya, dibuang, diganti baru gitu ya. Nah ini kalau udah terbakar gini, ini kan ini abu, ini jangan disenggol. Kalau disenggol ya dia akan rontok gitu teman-teman. Jadi berapa lama sih ini bisa dipakai? Saya sih pakai ini lama ya, lumayan lama ya, bisa berapa kali pakai gitu, bisa sampai 2 kali camping, 3 kali camping, selama nggak kesenggol dan nggak kena getaran kencang gitu. Jadi dia nggak rontok. Pokoknya selama dia nggak rontok, masih mulus, bisa digunakan. Tapi kalau udah bolong-bolong, mending jangan deh, ganti aja itu teman-teman. Nah ini yang udah posisinya udah terbakar sempurna. Oke, nah habis itu kita pasangkan kacanya, baru kita pasangkan kacanya. Oke kawan-kawan, kacanya udah terpasang, jadi kira-kira seperti ini. Ini kacanya kurang lebih seperti ini. Ini karena posisinya miring aja ya, jadi agak goyang-goyang. Tapi nanti kalau tegak lurus dia akan duduk gitu. Sebenarnya di bawaan aslinya dia ada kayak semacam kawat penahan di sini. Cuman saya nggak pasang, kenapa? Karena nanti akan mempersulit teman-teman untuk lepas pasang kaca ini gitu. Dan itu juga menurut saya malah dia akan menekan kaca. Nanti ketika beroperasi, ini kaca panas, ini kan kaca otomatis agak memuai, nanti takutnya dia nekan malah bikin retak. Jadi kawat itu saya nggak pasang ya, nggak saya pergunakan gitu. Jadi gitu ya teman-teman, ini udah terpasang begini. Sekarang saatnya kita coba menyalakan. Yuk kita lanjut di video menyalakan. Oke teman-teman, kita sekarang cobain nyalain, coba nyalakan ya. Jadi ini ditutup dulu, nggak usah kencang-kencang ditutup, kendorin dikit aja. Yang penting lubang tertutup, tapi jangan kencang-kencang ditutup ya, nanti ngendorinnya susah. Ini udah ditutup air adjusternya. Baru kita buka kerannya. Nah kita buka kerannya, kita nyalain apinya dulu, baru buka kerannya, biar nggak gitu. Kalau nanti kalau dibuka kerannya dulu baru nyalain api, dia gas akan terkumpul di sini, nanti akan kayak bunyi letupan dup gitu, untuk kaget. Itu biasanya nyamber ke sini-sini gitu. Nggak apa-apa sih, cuma biasanya orang kaget aja. Jadi saran saya nyalain apinya dulu gitu. Oke kita coba ya. Itu udah terlihat tuh teman-teman. Saya akan buka perlahan air adjusternya sampai maksimal. Kalau di kamera mungkin nggak terlihat ya, tapi kalau buat mata biasa itu akan terlihat. Dia cari yang sampai nyalanya itu yang terang gitu, jadi diputar-putar, bisa dikendorin, bisa dikencengin, nanti kelihatan terangnya gitu. Kalau masih butuh terang lagi, ini dibesarin sambil ininya dicari, diputar ini buat nyari titik maksimalnya gitu teman-teman. Jadi kelebihan lampu ini yang kita tambahin adalah di sini kita pasangin air adjuster namanya, lubang udara buat masuk. Jadi kebutuhan udara sama supply dari gas lewat spuyer itu harus berimbang. Makanya kalau spuyer itu kan nggak bisa dibesarin, nggak bisa dikecilin ya.
yang bisa dibesar kecilin itu hanya di lubang udara. Jadi kita bikin air adjuster namanya di sini, biar nyalanya maksimal. Karena makin tinggi dataran itu kadar oksigennya makin rendah, jadi dia butuh lubang yang besar. Udara butuh udara yang lebih banyak untuk melakukan pembakaran yang sempurna biar nyalanya lebih terang, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya lentera gas juga seperti ini atau yang model lain, ketika dibesarin kok bukannya makin terang malah keluar api. Nah, itu lubang udara, suplai udara oksigen yang masuk sama suplai bahan bakar itu tidak seimbang gitu. Di sini kita bikinin alat tambahannya yang bisa mengatur suplai udaranya gitu. Jadi nggak hanya suplai bahan bakar, tapi suplai udara juga diatur biar terangnya maksimal. Jadi untuk mendapatkan terang maksimal itu Anda nggak butuh putaran besar, cukup putaran kecil, tapi di sininya bisa diatur terang suplai udaranya. Jadi walaupun putaran suplai gasnya tidak besar, konsumsi gasnya tidak besar, tapi nyalanya maksimal karena bisa diatur lubang udaranya gitu. Dengan teknik seperti ini, konsumsi bahan bakar pasti jauh lebih irit dengan hasil maksimal ya, daya pancar yang maksimal gitu. Jadi nggak perlu bukan besar, dan suaranya juga nggak berisik karena semakin besar diputar itu dia akan suaranya makin desisnya itu makin berisik gitu. Nah kan ada orang yang nggak maunya dia yang silent lah, nggak terlalu berisik. Ini solusinya seperti ini teman-teman. Ini saya coba buka penuh. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan cahayanya kalau saya buka penuh. Sini saya adjusting. Nah ini sebenarnya ini udah terang banget teman-teman. Kalau dilihat di mata panjang sih nggak bakal kuat. Kenapa? Karena tingkat pancarannya itu tinggi sekali. Ini kemungkinan setara kalau saya baca referensi di 60-80 watt bohlam ya. Jadi terang sekali dan panas yang dihasilkan. Ini juga bisa membantu sebagai sumber hangat ya kalau lagi camping gitu, atau naik gunung. Dan lampu ini juga kompak, jadi ringkas gitu, jadi bisa dipakai buat camping, buat hiking juga oke, nggak ada masalah karena bentuknya ringkas. Ada juga yang model yang agak besar, itu agak susah kalau buat dipakai hiking, lebih cocok ke camping. Kalau yang ini camping oke, hiking oke. Itu teman-teman. Semoga bisa memberi pencerahan buat teman-teman yang punya lampu gas atau gas lantern namanya. Jadi bisa mengupgrade lah kalau punya lampu gasnya gitu. Jadi kenapa kok lampu gasnya kok kurang terang gitu, kok kurang boros. Nah itu butuh di upgrade, butuh ditambahkan, atau istilahnya dimodifikasi lah lubang udaranya. Biar biar hasilnya maksimal dan konsumsi gas juga jadi lebih irit. Demikian teman-teman, selamat siang.